Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4C yang ibu sayangi, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu. Selesai absen. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kalian buka hari ini tema 8 halaman 61, yaitu masuk pembelajaran 3 subtema 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang produsen, distributor, dan konsumen. Nah, kemarin kalian telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Bisa apa saja. Nah, yang pertama ini ibu akan menjelaskan tentang produsen. Produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi produksi, berarti dia memproduksi suatu barang atau jasa. Produsen bisa perorangan, bisa berkelompok atau badan usaha. Nah, ternyata kegiatan produsen ini bisa sendiri, bisa perorangan atau rame-rame, bisa juga dia membentuk sebuah perusahaan. Nah, produsen ini menghasilkan produk. Produk dapat berupa barang maupun jasa seperti ibu tadi, penjelasan tadi. Nah, seperti apa sih? Yang pertama, di sini Pak Karya mengolah sawah untuk ditanami padi. Padi karya, produsen padi. Nah, yaitu dari hasil Pak Karya. Yaitu seperti yang kalian nikmati sekarang, dari padi menjadi beras. Nah, selanjutnya ada Pak Daeng. Pak Daeng menangkap ikan di laut. Pak Daeng produsen ikan, seperti nelayan-nelayan yang ada di laut. Itu disebut pelaku produsen. Selanjutnya Budina, seorang penjahit. Budina produsen jasa penjahitan. Apa sih yang dijahit? Nah, seperti ini. Baju yang kita pakai, kerudung, celana, rok, dan lain-lain. Selanjutnya PT Langkah Mandiri membuat sepatu. PT Langkah Mandiri adalah produsen sepatu. Seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ya. Sepatu. Ini adalah kegiatan produsen. Bermacam-macam ya kegiatan produsen ini, bisa menghasilkan barang atau jasanya. Selanjutnya ada Sipi Karya Graha, adalah perusahaan kontraktor bangunan. Kalau berbicara tentang bangunan, berarti yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah bangunan gedung-gedung besar. CP Karya Graha produsen jasa pembangunan gedung. Nah, pembangunan gedung biasanya sering kita lihat itu ada kontraktor. Nah, ada alat-alat besar, ada truk yang mengangkut bahan-bahan atau barang-barang yang diperlukan dalam pembangunan. Produsen. Baiklah. Selanjutnya ada distributor. Apa sih distributor ini? Nah, distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi distribusi. Distributor merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Nah, nanti ibu jelaskan lagi konsumen ini. Seperti halnya produsen, distributor bisa perorangan, kelompok, atau dibentuk suatu perusahaan. Jenis distributor banyak sekali. Ada distributor yang di wilayah di dalam negeri maupun di luar negeri atau sesuai jangkauan. Distributor yang wilayahnya sampai luar negeri antara lain eksportir dan importir. Apa sih maksudnya, Bu? Seperti yang kita dari negeri ini kita impor ke luar negeri, seperti contoh misalnya impor beras tadi. Nah, impor gula. Kalau ekspor, nah ini yang masuk atau yang keluar. Kalau ekspor, keluar. Kalau keluar dari kita misalnya tebu, nah kita keluarkan ke luar negeri. Atau bahan kain. Nah, kalau impor itu masuk ke dalam negeri kita. Eksportir adalah distributor yang menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor adalah distributor yang menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, ke tempat kita ini. Itulah distributor. Nah, selanjutnya ada konsumen. Nah, ini nih konsumen ini. Konsumen
adalah pelaku kegiatan ekonomi konsumsi. Hampir semua orang melakukan kegiatan konsumsi. Berarti konsumen ini adalah kita-kita ini. Dari anak kecil, dewasa, sampai orang tua adalah pelaku konsumen. Tanpa kegiatan konsumsi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Maksudnya kita ini mengonsumsi barang yang diperoleh dari distributor atau produsen. Nah, jadi kita yang menjalankan kegiatan konsumen atau konsumsi. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan secara langsung dari produsen sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti kita ini mau sekolah, pasti kita membutuhkan sepatu seperti ibu contohkan tadi. Buku seperti ini, buku-buku. Nah, terus tas dan lain-lain, pakaian dan lain-lain. Itu kita berkaitan dengan produsen dan distributor. Bisa kita datangkan di dalam negeri dan bisa juga kita membelinya dari luar negeri. Selanjutnya, konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan melalui distributor, misalnya, nah seperti ibu tadi dari toko atau warung. Jadi bermacam-macam ya, banyak warung, banyak toko yang kita jumpai. Jadi kita melakukan kegiatan konsumen itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 pelaku kegiatan ekonomi. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut berhubungan satu sama lain. Produsen memerlukan distributor agar produknya sampai ke tangan konsumen. Distributor tidak dapat menjual produk jika tidak ada produsen. Demikian halnya dengan konsumen. Artinya, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan, saling keterkaitan. Ada pelaku yang menghasilkan barang atau jasa, ada pelaku yang menghasilkan uang, atau kita dalam artian bisa menghasilkan apa yang orang lain inginkan dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang ingin kita konsumsi. Baiklah, selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan di bawah ini sebanyak 5 soal. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.